Sudah muncul ya yang di Zoom ya, tampilannya ya. Sudah kelihatan ya. Udah Pak, Oke. Baik, kita akan masuk topik ke-7 ya, di minggu ke-7 ya, terkait dengan pengendalian kualitas gitu ya, atau quality control ya. Ini sudah minggu ke-7 artinya minggu depan kita sudah masuk minggu ke-8 untuk UTS gitu ya. Di awal saya ingin sedikit brainstorming gitu ya, terkait dengan apa itu quality gitu ya. Mungkin ada dari teman-teman yang di kelas maupun yang online boleh diketik di chat gitu ya. Ya, apa itu quality? Ya, kemudian customer ya, customer service ya untuk bisnis seperti apa. Mungkin ada yang mau berpendapat boleh sebelum kita mulai diskusi. Apa itu quality? Apa itu customer ya? Apa itu customer service gitu ya? Ada mungkin customer service layanan pelanggan ya. Kalau quality, kualitas. Apa itu kualitas? Terus hubungannya apa dengan customer? Dan apa hubungannya dengan customer service? Ada yang mungkin punya pendapat boleh. Ya, belum ada. Ini saling terkait ya. Apa namanya? Kualitas customer dan juga customer service ya. Ya. Customer service akan kalau teman-teman sering belanja gitu ya, sering beli, kemudian menggunakan layanan perusahaan, menggunakan layanan beli produk gitu, pasti akan berhadapan atau mengalami atau bertemu dengan namanya customer service ya. Nah, kemudian ini nanti akan terkait ya, ketika customer service baik gitu ya, akan mempengaruhi ke kepuasan ya, loyalitas ya, reputasi ya. Ya. Kemudian dalam konteks quality ya, kualitas customer service ini ya atau feedback nanti ya, umpan balik dari pelanggan menjadi salah satu komponen dalam menentukan mengendalikan kualitas barang ya. Salah satunya dari sudut pandang konsumen. Oh, saya cukup puas, ini produknya cukup baik, layanannya cepat, senang. Ini berarti berkualitas. Gampangnya seperti itu. Ya. Ketika customer service itu tidak diperhatikan di suatu bisnis, ya, di suatu perusahaan, ya, maka nanti kualitas, ya, kemudian kemungkinan untuk pembeli itu melakukan pembelian ulang gitu ya, atau repeat order maka akan semakin kecil ya. Tuh, sehingga memang ini menjadi sesuatu hal yang penting ya di kaitannya kualitas dengan customer service dan customer ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari beberapa sumber ya referensi ada kaitannya dengan kualitas. Kalau di Merriam-Webster Dictionary ya, itu mengatakan kalau quality adalah degree of excellence ya atau unggul gitu ya. Ya. Bisa juga superiority in kind. Jadi ya dia selalu menjadi sesuatu yang unggul gitu ya kalau di Merriam-Webster ya. Kemudian versi yang lain nanti bisa dilihat Juran ya. Ya. Quality is fitness for use ya. Sesuatu untuk digunakan ya, tepat untuk penggunaan gitu ya. Tepat untuk digunakan untuk menyelesaikan atau digunakan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Crosby qualities conformant to requirement ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi kalau speknya ini ya produknya sesuai spek gitu ya, sesuai ketentuan atau syarat yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, ini namanya kualitas. Speknya bisa digunakan 5 kali, baru digunakan sekali rusak gitu ya. Berarti tidak berkualitas. Contohnya. Kemudian salah satu
standar internasional ya di ISO 9000 ya, yang juga mengatur masalah kualitas, menyatakan bahwa kalau kualitas itu berhubungan dengan keseluruhan fitur dan karakteristik suatu produk atau layanan yang mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ya, ini kaitannya dengan fitur dengan karakteristik ya suatu produk maupun layanan gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Jadi kalau sudah ditentukan standar kriterianya ABC ya produknya memenuhi standar ABC. Nah, ini berarti produknya berkualitas. Nah, gambarannya seperti itu. ISO terbaru 9001/2015 ya. Manajemen mutu katanya juga pengendalian di sana pengendalian kualitas ya, dan ke customer satisfaction nih. Bagaimana ketika kualitasnya baik, tadi hubungannya dengan customer apa? Ketika kualitasnya baik, maka customer satisfaction akan tercapai. Kepuasan konsumen itu akan tercapai dan akan selalu naik gitu ya. Tapi sebelum sebaliknya, ketika kualitas produk atau layanan tidak tercapai, maka bisa dipastikan customer satisfaction-nya akan rendah. Ya. Akan banyak muncul komplain, keluhan ya. Ya. Kemudian hal-hal negatif yang muncul ya, viral ya, komplain apa namanya dari konsumen gitu ya. Nah, sehingga memang sangat terkait ya antara quality dengan customer. Ya. Kemudian kita selanjutnya melihat dimensi kualitas ya. Jadi kalau dikatakan berkualitas itu dimensinya, parameternya atau indikatornya itu bisa dilihat dari apa saja gitu ya. Atau kalau di sini dibahasakan dimensinya gitu ya. Dimensi atau parameter atau indikator gitu ya. Yang pertama mulai dari faktor kinerja, performance jelas ya. Kalau termasuk kita bekerja, teman-teman sekolah, mahasiswa, tingkat kinerja atau performanya bisa dilihat dari apa? Kalau mahasiswa dari performanya bagus, mahasiswa dinilai dari apa? Nah, bisa dari IPK, betul, dari IPK. IPK-nya nilainya maksimal, bagus gitu ya. Bisa juga dilihat dari apa? Kehadiran. Ya. Oh, kehadirannya 100%. Nah, berarti dia kinerjanya, performanya 100%. Nah, ini nggak pernah masuk bolong-bolong gitu ya. Tapi performanya, kinerjanya kurang baik gitu ya. Will product do the intended job gitu ya. Jadi kalau memang sudah ditentukan 16 satu semester 16 pertemuan ya. Ya, teman-teman diupayakan untuk 16 pertemuannya tercapai. Meskipun ada keringanan ya, kompensasi kalian boleh beberapa dosen 8 minimal 80% gitu ya. Ada yang boleh 80%. Artinya 4 kali absen ya, 4 kali absen izin ya atau sakit gitu ya. Nah, itu ada keringanan. Nah, ini namanya performance. Jadi gimana bagaimana suatu produk itu menyelesaikan atau mencapai sesuatu yang sudah ditentukan gitu ya. 16 kali ya 16 kali tercapai gitu ya. Nah, berarti performanya 100%. Yang kedua adalah keandalan atau reliability ya. Seberapa sering produk fail gitu ya. Digunakan minggu ini oke, minggu depan oke. Wah, berarti dia keandalannya bisa dipertanggungjawabkan, bisa diandalkan ya. Bulan depan oke ya. Sebaliknya kalau keandalannya rendah, digunakan minggu ini oke, kemudian digunakan minggu depan kok turun gitu ya, kok layanannya kok bagus minggu lalu gitu ya, kok minggu depan kok sudah tidak sebaik yang sebelumnya. Nah, berarti tingkat reliability-nya, tingkat keandalannya dia kurang ya, rendah ya, karena tidak bisa menjaga ya pelayanan atau produk sebaik mungkin dengan apa namanya konsisten gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga katanya dengan daya tahan atau durability ya. How long does the product last ya. Jadi eh, di beberapa produk atau di banyak produk pasti sudah ditentukan ya. Dia lifetime-nya gitu ya. Bisa digunakan dalam jangka waktu berapa lama. Ya. Misal alat elektronik ya, perangkat elektronik misal contohnya. Bisa digunakan kalau elektronik berapa?
umur komponen elektronik itu rata-rata 2-3 tahun ya. Paling lama 5 tahun gitu ya. Nah, artinya kalau berbicara daya tahan durability, ketika produknya bisa digunakan minimal ya at least 2 tahun ya, berarti dia sudah durability-nya cukup ya atau memenuhi standar. Bagaimana kalau dia digunakan kok bisa sampai 5 tahun bahkan lebih gitu ya, teman-teman pakai HP harusnya 5 tahun ganti kok masih bisa digunakan jangka panjang ya, durability-nya bagus. Nah, berarti dia di atas standar ya, over standar, dia sangat bagus. Ya. Nah, ini kaitannya dengan durability, daya tahan produk gitu ya. Termasuk ketika dia di state ini bisa digunakan di dalam air gitu, misalnya beberapa produk ya. Cocok bisa digunakan untuk area-area seperti ini. Nah, apakah itu terbukti atau tidak? Nah, ini kaitannya dengan durability. Ya. Kemudahan yang keempat ya kaitannya dengan kemudahan perawatan, service ability. Ya. Seberapa mudah produk dapat diperbaiki gitu ya, ketika ada error, ada kerusakan gitu ya. Nah, itu seberapa mudah dia untuk diperbaiki, kemudian maintenance perawatannya gitu ya, supaya jangan sampai rusak. Nah, itu seberapa mudah. Ya. Kalau punya tingkat ya, kemudahan perawatan yang tinggi, serviceability, termasuk maintainability ya, tingkat kemudahan untuk perawatan. Nah, ini berarti memenuhi aspek dimensi kualitas yang keempat ya, ya, serviceability. Ya, produk kok tidak kalau rusak sudah nggak bisa dipakai lagi ya, sekali pakai. Nah, berarti dimensi serviceability-nya kurang rendah gitu ya. Kecuali memang ada produk-produk yang dia didesain memang hanya satu kali penggunaan ada ya, hanya digunakan untuk satu kali, setelah digunakan sekali ya udah selesai. Jadi ada ya. Misal kayak mantol ya, baju hujan, ada yang tipis banget sekali digunakan, udah. Terus ada baju pakaian juga sekali dipakai. Nah, nanti akan beda. Nah, itu case spesial case kalau seperti itu ya. Nah, ini kalau kaitannya dengan perawatan berarti produk yang digunakan bisa digunakan beberapa kali ya. Kemudian estetik. Ya, what does the product look like ya? Ya, dari kacamata kita melihat keindahan gitu ya. Kalau estetik kan kaitannya dengan keindahan ya. Seberapa bagus, seberapa indah, ya, seberapa mungkin seni gitu ya kalau orang seni ya, seberapa cantik ya, nah, estetik. Ya. Jadi produknya bagus, tampilannya juga oke, nah ini estetik. Kemudian fitur ya, apa yang bisa dilakukan oleh si produk gitu ya. Kemudian dimensi keberapa? Ini totalnya ada 8 dimensi ya. Dimensi yang ketujuh kualitas yang dirasakan ya, perceived quality. Ya, ya, yang dirasakan, yang didapatkan oleh pengguna itu seperti apa, gitu ya. Oke. Kemudian kesesuaian dengan standar ya. Nah, di Indonesia ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Artinya ketika produk ya atau layanan itu sudah mengikuti standar ya, SNI sudah berlogo ya. Misalnya kalian bawa misal ada air minum ya. Air minum itu wajib SNI itu. Yang bawa air minum kemasan ya, air mineral AMDK ya. Bisa dicek ada logo SNI-nya. Karena itu termasuk yang wajib ya. Selain helm ya, kalau kalau teman-teman mungkin tahunya helm ya. Helm pasti wajib SNI. Kalau nggak SNI bahaya. Ya. Jatuh helmnya pecah, yang dilindungi juga rawan ya. Jadi jangan sampai teman-teman main-main ya beli helm yang murahan ya. Jadi banyak kasus. Oke. Jatuh helmnya pecah ya udah kayak gitu. Oke. Nah, ini contoh yang lain banyak termasuk tadi ya contohnya air minum dan yang lain-lain. Ketika produk sudah mengikuti standar ya di Indonesia berarti SNI gitu ya. Kalau internasional ya ISO ya, International Standard Organization ya. Nah, berarti dia produknya itu sudah didesain, sudah diproduksi dengan material, dengan cara produksi yang sudah ditentukan oleh standar. Artinya, barang itu mau diproduksi di Jogja, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ya, di apa namanya di Indonesia Timur, gitu ya, di Papua, standarnya sama.
materialnya komponennya sama, kualitasnya. Ya, cara cara memproduksinya sama, cara mengujinya juga sama. Nah, ini artinya sudah terstandar. Nah, kalau menggunakan standar standar Indonesia internasional diproduksi di Indonesia bisa digunakan di negara luar ya, bisa digunakan di Singapura, Malaysia, di Jepang. Nah, berarti dia sudah menerapkan standar internasional. Nah, ketika sudah diproduksi, dibuat dengan standar internasional, kesesuaian dengan standar, maka bisa dikatakan produknya berkualitas. Karena pengalaman pengalaman saya membuat produk ber-SNI banyak sekali ya, eh, apa namanya, persyaratan gitu ya. Ya, semua komponen yang melekat di produk itu ditentukan semuanya ya, harus eh, ada yang harus SNI, harus ada yang sudah memenuhi berapa ketebalan ya, kesekian dan sebagainya. Semuanya ditentukan sehingga kalau sudah mengikuti standar berarti produknya dijamin sudah berkualitas. Itu. Kualitas berbanding terbalik dengan variabilitas ya. Jika variabilitas dalam karakteristik penting produk menurun, maka kualitas produk meningkat ya. Jadi kalau dilihat di grafiknya ya, jadi kalau eh, ini contohnya di luar ya, di Jepang sama di Amerika ya. Ketika variabilitasnya di Jepang produknya sangat banyak gitu ya, mengutamakan eh, nggak variabilitas ya Pak, variasi ya, jumlah produk yang bisa dihasilkan gitu ya. Ya, karakteristiknya banyak gitu ya. Di Jepang mungkin ada banyak sekali produk, bisa jadi nanti kualitasnya turun gitu ya. Tetapi kalau mengutamakan produk itu variabilitasnya atau apa istilahnya ya, tingkat variabilitas atau variasinya tidak terlalu banyak, bisa jadi kualitasnya yang lebih diutamakan ya. Jadi produk Amerika, contohnya kalau di sini ya, United States, mereknya tidak terlalu banyak gitu ya yang kita jumpai, tetapi dia mengutamakan kualitas. Ya, Jepang, apalagi Cina, Cina akan lebih bervariasi ya, variabilitasnya tinggi, tapi kualitasnya bisa jadi menurun ya, tidak apa namanya, tidak bisa memberikan yang maksimal ini. Oke. Quality improvement ya, kaitannya dengan reduction ya, mengurangi variability in the process and product ya. Oke. Nanti bisa dibaca juga quality improvement ini pada materi waste reduction karena ketika sudah dilakukan peningkatan kualitas ya maka eh, ada kaitannya juga dengan masalah limbah gitu ya, mengurangi limbah gitu ya. Oke. Oke. Nah ini teori lagi ya, kaitannya dengan quality engineering ya, terminologi ya. Quality engineering mungkin ada juga yang mengatakan QA ya, QA, quality assurance gitu ya. Serangkaian kegiatan operasional, manajerial, teknis digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa karakteristik kualitas suatu produk berada pada tingkat nominal atau sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, ini namanya quality engineering, ya, quality assurance gitu ya. Memastikan, kuncinya adalah memastikan bahwa si produk itu sudah sesuai dengan standar. Nah, ini namanya proses memastikannya itu namanya quality engineering atau quality assurance gitu ya. Proses memastikan, mengecek. Ya. Oke. Karakteristik kualitas melekat pada tiga area ya. Fisikal ya. Kalau fisikal itu berarti kaitannya dengan fisik ya. Leng apa leng? Panjang, panjang atau bisa jadi berat ya. Atau kalau fisik di listrik itu voltage ya, dayanya, tegangannya, dayanya. Kalau viscosity apa viscosity? Viskositas ya, bahasanya viskositas. Apa itu? Ya megang HP nggak dicek, oh, nanti dicek ya. Oke. Kemudian sensori, ini teman-teman elektronika ini bacanya ini. Oke, sensori ya dari penggunaan indera kita ya. Taste ya, bisa jadi dari rasanya ya. Kemudian tampilan dengan kita melihat dengan mata, visual ya. Color juga visual ya dengan mata.
rasanya enak apa enggak gitu ya. Tampilannya kok kelihatan apa namanya tadi estetik atau tidak gitu ya. Warnanya mencolok enak di mata atau tidak dan sebagainya. Yang ketiga time orientation ya, reliability, durability, serviceability tadi ya. Nah ini tiga karakteristik ya. Ya. Viscosity tadi apa? Kekentalan betul. Ya. Udah dicek ya. Oke. Kenapa kok itu masuk ke fisikal? Karena sifatnya dapat diukur dan memengaruhi kinerja serta fungsi suatu produk atau bahan. Oke, ini ada catatannya nih di slide-nya ya. Oke, voltage untuk mengalirkan listrik. Nah, jadi memang kalau bisa diukur, apa namanya bisa diukur ya. Kalau length sama weight, kalau ngukur length pakai apa? Ukur panjang pakai penggaris meteran. Kalau weight, timbangan ya. Kalau voltage, voltmeter atau apa namanya ampere meter itu juga ada voltnya. Ya, alat ya gitu ya. Tahu ya voltmeter ya. Kalau kekentalan viscosity, nah, nanti dicek ya. Saya juga belum tahu kalau ngeceknya yang ini. Oke. Nah, nah, sekarang coba dari produk ini produk apa ini? Gear ya. Kira-kira kalau dilihat ya karakteristiknya dari gear ini ya apa saja? Misal kalau mau mengetahui gear ini dikatakan berkualitas itu bisa diukur dengan cara apa saja? Contohnya misal yang mungkin menangkap tadi ya dari yang sebelumnya tadi ya kaitannya dengan physical karakteristik tadi ya. Dari physical karakteristiknya, kemudian sensori maupun time orientation ya. Ya. Kalau dari fisik yang bisa dilakukan pengendalian atau pengendalian kualitasnya dengan cara apa? Ya berat ya, ukuran, dimensi sama termasuk dimensinya ya, tidak hanya berat ya, dimensi ukuran-ukurannya ya. Ukuran, kemudian eh, bisa juga ada toleransi mungkin ya. Tapi kalau di kiri itu mungkin toleransinya sangat kecil ya, mendekati 0,0 ya. Karena nanti kalau geser sedikit ya, antar satu gear sama gear yang lain nggak bisa gaduk gitu ya, nggak bisa nyambung ya. Oke. Dimensi ya, kaitannya dengan ukuran ya, sesuai dengan spesifikasi desainnya. Ukurannya 3 cm ya, harus ketika diukur ya 3 cm. Oke. Kemudian apa? Karakteristik fisikal yang lain apa? Kalau warna tidak, kalau di gear kayaknya gear warnanya sama semua ya. Apa namanya? Tapi memang tidak kalau di bentuk ya, bentuk bisa ya. Sudut ya, diameter diameter ya tadi di ukuran ya. Ya sudah tadi dimensi. Kemudian material gitu ya bisa ya, dari kekuatan kalau sudah belajar baru belajar ya material ya. Material teknik ya. Sudah belum? Oh, belum ya. Nanti ada kaitannya dengan material. Ketahanan terhadap keausan, keseimbangan, kekuatan juga bisa kekuatan. Ini bisa menahan atau menggerakkan beban seberapa kuat gitu ya. Kalau dari sensori karakteristik apa pengendalian kualitasnya bisa dari gear ini akan menyebabkan apa? Kan dia akan muter kan, akan muter ya. Yang terjadi ketika sudah berputar antar gear satu dengan gear lain kemudian saling berhubungan, apa yang bisa diukur kira-kira? Dia sudah bekerja ini sudah mutar gitu. Akan menimbulkan bisa kecepatan. Kemudian ada nanti dari suaranya juga bisa diukur. Ya, misal gearnya digunakan untuk produk-produk yang silent gitu ya. Nah, silent itu yang jangan sampai produknya itu ketika beroperasi melebihi ambang batas suara sekian. Gitu. Misal kayak genset itu ya. Kalau kalian kalian pernah beli genset, genset yang silent gitu ya. Artinya apa? Artinya gensetnya yang tidak menimbulkan suara yang terlalu berisik gitu ya. Nah, itu namanya silent. Kemudian bisa juga menimbulkan getaran gitu ya. Gear kan ketika saling berhubungan kan getar nanti kan. Kemudian sentuhan juga bisa. Kalau time orientation tadi kaitannya dengan apa? Ketahanan terhadap kausan, stabilitas sama performance ya. Ini saya dari catatan ya. Oke.
Kalau ini apa ini? Sama ya. Ini juga sama, ini gear juga nih. Shaft and bearing. Ya. Selanjutnya, specification ya. Nominal target value, desired value, kalau altitude karakteristik ya. USL itu upper specification limit ya. Batas ambang atas ya. Kalau yang lower specification limit berarti batas ambang bawahnya ya, spesifikasi rendahnya ya, toleransi paling bawah LSL gitu ya. Ya, ini namanya toleransi nih ya. Maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Oke. Oke. Ketika komponen atau produk tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak memenuhi spesifikasi, berarti dia consider to be non-conforming atau tidak sesuai. Ya. Kemudian non-conforming product consider defective has one or more ya. Misal tidak sesuainya itu dari satu spesifikasi, satu karakter atau lebih dari satu karakteristik ya, atau satu spesifikasi atau lebih dari satu spesifikasi gitu ya. Yang dapat menyebabkan safe or effective of use of product. Jadi kaitannya nanti dengan safe ya, keamanan maupun nanti kenyamanan menggunakan produknya, efektivitas menggunakan produknya. Oke. Bubble in the pane on the door is noticed. Ya. Bubble in the pane ini gimana? Bubble in the pane on the door. Gelembung gelembung cat di dalam cat on the door is noticed. Mana ini? Oke. Ini mungkin bisa jadi atau mungkin yang ini ya, yang kantong keselamatan itu ya, yang di mobil ya. Itu atau apa ini? Bubble in the pane on the door. Ini saya kurang tahu yang ini. Kok fotonya kayak gini ya? Ini saya pakai slide-nya, coba contoh yang lain. Enggak ada, cuma satu ya. Oke. Intinya kalau spesifikasinya ditentukan kemudian diikuti spesifikasi itu berarti dia conformity ya. Tapi kalau sebaliknya ya berarti kalau tidak sesuai ya non conformity gitu ya. Oke. History of quality control improvement ya. Jadi eh, apa namanya sejarahnya ya. Ada beberapa teori mulai dari awal namanya inspection gitu ya, inspection ya, sorting and classification, correction. Kemudian berkembang menjadi quality control, kemudian sekarang sebelum yang sekarang ya quality assurance system ya. Kemudian sekarang yang teori berkembang namanya TQM ya, Total Quality Management. Jadi tidak hanya berkutat masalah produknya ya, tetapi nanti akan sampai ke hal-hal yang lain ya, sampai ke suppliernya, customernya dan sebagainya. Ya, policy-nya, kebijakannya dan sebagainya. Nah, ini yang paling baru namanya TQM ya, Total Quality Management. Oke. Bedanya dari sebelum-sebelumnya, kalau yang tiga awal ini dia paling eh, apa namanya bersinggungannya sama produknya saja gitu ya. Hanya masalah produksinya. Tetapi kalau sudah membahas TQM, Total Quality Management ya, tidak hanya produk ya sekali lagi ya, tapi juga lingkungan produksinya, lingkungan internal, eksternal bisnisnya ya. Ya, dari sisi produksinya iya, dari sisi supplier iya ya, dari sisi customer iya, ya, teamworknya gitu ya. Jadi dia akan lebih menyeluruh ya, lebih total ya namanya total quality ya. Jadi semuanya dilihat. Jadi kalau namanya quality itu sebetulnya tidak hanya dilihat dari produknya tok ya, tapi proses quality kalau di teori total quality ya dilakukan dari proses penerimaan bahan baku gitu ya. Dari supplier ya, penyedia bahan baku menyerahkan bahan baku material itu sudah langsung dilakukan pengendalian kualitas. Nah, ini namanya total quality management. Termasuk ketika produk sudah jadi, finish good, diserahkan ke konsumen, kemudian dilakukan apa namanya survei. Sudah sesuai belum? Nah, oh sudah sesuai, sesuai harapan gitu ya. Artinya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh konsumen. Nah, ini namanya total quality management. Jadi lebih menyeluruh ya.
Tidak hanya yang diukur produknya, hasil jadi produknya, tetapi seluruh aspek gitu ya. Oke. Statistical methods for quality control and improvement ya. Eh, Nah, ini ada beberapa teori statistik ya, tapi saya mungkin tidak terlalu banyak bahas ya nanti biar di kuliah. Apa? Di kuliah apa? Kuliahnya apa namanya? Kuliahnya semester ini apa? Kalkulus ya? Oke, nanti mungkin akan ada atau di kuliah yang lain ya. Ini sedikit. Jadi kalau pas QC ya itu bisa dengan menggunakan beberapa pendekatan ya. Oke. Bisa acceptance sampling ya, berarti sampling tidak semua barang diuji gitu ya. Tapi hanya dilakukan sampel aja. Eh, dengan mungkin ada banyak teori ya. Sampelnya ditentukan harus misal ada yang 5%, ada yang 10%. Nah, nanti mengikuti ya. Eh, tapi tidak semua, tidak 100%. Nah, ini namanya sampling ya, acceptance sampling. Kemudian bisa statistical process control, design of experiment. Nah, ini nanti kalau kita teknik industri, ketika teman-teman melakukan eksperimen menggunakan suatu produk ya, menggunakan alat, nanti mungkin akan banyak berhubungan yang namanya DOE ini ya, Design of Experiment ya. Misal ada satu alat untuk menguji dua material, nah, nanti dilakukan untuk uji yang ini berapa kali, yang ini berapa kali. Kemudian misal ada dua AP yang membandingkan dua alat ya dengan satu material yang sama. Nah, nanti ini berapa kali dicoba, ini berapa kali dicoba. Nah, ini namanya design of experiment. Nanti ada teorinya sebetulnya. Oke. Oke. Ini yang statistik ya, nanti bisa dibaca ya masing-masing ya, statistical process control ya. Nah, kalau yang diterima bisa jadi yang rata-rata nih ya, min ya, yang di tengah ya, garisnya ya. Jangan sampai nanti kalau quality control itu dia di bawah LCL ya, di bawah ambang batas maupun di atas UCL ya, di atas upper levelnya ya. Nah, berarti dia yang ideal ya, yang bagus dia berada di min ya, di rata-ratanya ya antara batas ambang bawah sama batas ambang atas itu ya, di atas. Nah, kalau ini mungkin yang seperti ini ya. Ini ada yang pas titik kalau ini ya, berarti dia mencapai maksimal gitu ya. Nah, kalau dia lebih dari maksimal ini berarti dia tidak lolos QC ya, tidak lolos quality ya. Karena melebihi batas ambang batas ambang atas ya. Oke. Ini kan sudah ditentukan ini maksimal 0,7 berarti tidak boleh di atas 0,7 gitu ya. Oke. Acceptance sampling kaitannya dengan inspection dan classification sampel product selected at random from large batch gitu ya. Jadi memang jumlahnya mungkin produknya sangat banyak ya. Produksinya ya di batch pabrik itu sangat banyak. Tidak mungkin semuanya diuji sehingga pendekatannya paling cocok adalah menggunakan acceptance sampling ini ya. Oke. Bisa menggunakan outgoing inspection ya maupun incoming inspection. Kalau outgoing berarti follow production ya. Kemudian kalau incoming inspection berarti dilakukan sebelum before use in production, sebelum digunakan dalam proses produksi gitu ya. Oke. Oke. Kemudian hasil inspeksinya nanti bisa ditentukan untuk membuat keputusan apakah batch misal produksi pagi gitu ya atau batch pagi ini lolos QC, semuanya dilanjutkan, diproses, dimasukkan gudang, dijual, atau ini satu batch ada yang karena ada yang gagal gitu ya, ada yang ketika diuji dia tidak memenuhi kualitas, sehingga berarti batch ini gagal dihapuskan semua. Untuk produksi yang tadi pagi, misal bikin 50 gitu ya, ketika diuji, ya misal sampling 10% ya, berarti 5 produk diuji. Ternyata kelimanya gagal rusak ya, artinya nanti satu batch 50 produk itu harus disingkirkan ya, dimasukkan ke produk yang tidak lolos QC, ya, produk cacat gitu ya. Nah, ini salah satu keputusannya nanti ke sana. Jadi untuk pertimbangan ke sana. Ya.
Design of experiment ya. Nah, ini pendekatan systematically ya, controllable input factor, process determining effect the factor, output product parameter. Ya, contoh aja yang langsung ya. Ini contohnya untuk mengidentifikasi kombinasi optimal dari suhu, kelembapan, tekanan udara untuk menghasilkan lapisan cat yang halus dan tahan lama pada mobil. Oke. Ada tiga parameter yang digunakan di sini ya. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah kelembapannya, humidity ya. Kemudian yang ketiga adalah tekanan udara. Ya. Nah, ini sudah dibuat ini ya, apa namanya tabel DOE-nya ya. Kalau di suhu 60 derajat, ya, nanti berarti kelembapannya harus berapa persen, tekanan udaranya berapa bar gitu ya. Nah, kalau suhunya sekian, berapa kelembapan, berapa tekanan. Nah, ini sudah dibuat parameternya, kriterianya sudah dibuat. Ya. Kemudian dilakukan eksperimen gitu ya. Dilakukan eksperimen pertama sampai eksperimen ke 11 ya. Ya, dengan suhu suhunya dua variasi nih ya, 60 derajat dan 70 derajat. Ya. Untuk kelembapan dari 40 derajat sampai 60 derajat, tekanan udaranya 1 sampai 2 bar ya. Nah, ini contoh tadi ya dari apa namanya tiga nilai suhu, kemudian tiga nilai kelembapan, dan tiga ukuran tekanan udara, dibuat eksperimen apa namanya 11 eksperimen ya berdasarkan variasi itu ya. Cuman ini kok tidak ada yang suhunya 40 80 nggak ada ya. Ya, ya ini mungkin eh, contoh ya. Nanti kalau kalau dibuat di yang real semuanya harus ada ya. Misal nilainya ada yang harus 60, ada yang harus 70, ada yang 80%. Supaya apa? 80 derajat supaya apa? Supaya terlihat nanti ya perbedaannya kemudian apakah memenuhi persyaratan atau tidak gitu ya. Nah, ini. Oke, nanti bisa dibaca lagi ya untuk DOE ya. Oke, ini lebih dari setengah jam ternyata banyak. Oke. Manajemen aspek quality improvement ya, ini statistical technique under problem solving, technical basis quality control improvement ya. Oke. Nah, ini ada prosesnya quality planning, quality control improvement, dan quality assurance. Ya, berarti beda ya. Ya, quality assurance nanti lebih kaitannya lebih ke dokumentasi, kebijakan, prosedur, instruksi ya terkait dengan dokumen-dokumen ya quality assurance ya. Tapi kalau quality control ini ya dengan produknya ya. Oke, kalau quality planning ya perencanaan di awalnya. Quality philosophy management strategis ya. Tiga tokoh ya kaitannya dengan kualitas ya. Yang teorinya sering dipakai ya, buku-bukunya teorinya sering dipakai ya. Yang Juran tadi sudah ya di depan tadi ya, menurut Juran. Kemudian Feigenbaum ya, total quality control. Kemudian satu lagi Edward Deming ya. Ya, nanti kalau apa kaitannya dengan kualitas sudah dibuat ini 14 poin utama kaitannya dengan kualitas gitu ya. Oke, ada tiga tokoh nih ya. Kualitas dan productivity ya. Effective quality improvement can be instrumental in increasing productivity and reducing cost. Jadi kalau eh, apa namanya kualitasnya tercapai ya maka produktivitasnya tinggi ya dan bisa mengurangi biaya produksi ya karena mengurangi cacat gitu ya. Ketika memproduksi barang yang berkualitas, produktivitasnya tinggi, kemudian mengurangi waste tadi ya, cost-nya akan lebih rendah. Ya, improve quality, ya lower reject ya, barang rejectnya atau barang cacat produksinya lebih rendah, kemudian competitive price, increase profit ya dan increasing sehingga nanti endingnya adalah increasing productivity. Ya. Oke, untuk materi referensi lain nanti bisa dibaca dari materi ini atau boleh materi yang lain.
Oke, seperti itu materinya ya 40 menit ya ternyata ya untuk menyampaikan materi quality control tidak semuanya saya sampaikan nanti seperti biasa silakan bisa digali lagi dieksplor dari beberapa materi yang lainnya gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan